Buat kamu yang hari ini masih komitmen untuk berbenah diri, semoga kamu tetap diberikan semangat, diberikan kesehatan, dan tetap komitmen pada tujuanmu yang sebenarnya. Dengan tetap komitmen, percayalah Anda akan terus diberikan jalan, dibukakan pengetahuan-pengetahuan, sehingga lebih memperjelas arah perjalananmu di dalam berbenah diri. Nah, hari ini saya akan sedikit bercerita tentang kalimat "Kenallah dirimu, maka kamu akan mengenal Tuhanmu". Kalimatnya simpel, tetapi memahaminya tidak sesimpel itu. Bahwa dengan memahami kalimat itu, kemudian kita langsung mengerti. Tetapi ada pemaparan yang mungkin sedikit lebih gamblang. Ketika dalam kondisi marah, orang sering membahasakan tahu dirilah. Tahu diri di sini maksudnya kita mengerti posisi kita, memahami kondisi kita, mengetahui kemampuan kita, apakah kita di dalam kapasitas yang kita dihadapkan, atau kondisi kemampuan kita tidak sepadan. Nah, itu dalam situasi biasa. Nah, bagaimana dengan tentang perjalanan pengenalan Tuhan? Ini kita harus cukup bisa menerima bahwa mengenal diri di sini maksudnya kita memahami ketidaktahuan kita. Bahwa kita memahami ketidakmampuan kita untuk mengetahui. Sehingga ketika kita memahami bahwa kita tidak punya pengetahuan, tidak punya kemampuan untuk mengetahui tentang semua itu, secara otomatis kita akan menghilangkan keakuan. Dengan hilangnya keakuan, maka Yang Maha Kuasa sendiri yang akan hadir. Tentunya hilangnya keakuan di sini dalam arti kita memasrahkan sepenuhnya ketidaktahuan kita kepada Yang Maha Tahu, ketidakmengertian kita kepada Yang Maha Mengerti, sehingga kita tidak punya keraguan tentang ketidaktahuan kita. Nah, di kondisi seperti ini, maka Yang Maha Kuasa sendiri yang akan mengisi ketidaktahuan itu, sehingga kemungkinan apapun di sana bisa terjadi. Tetapi semua ini tentunya akan membutuhkan proses, membutuhkan waktu, karena tidak mudah untuk melepaskan keakuan.
tidak mudah untuk mengerti bahwa kita tidak mengetahui apapun. Karena menjadi manusia kita dikodratkan memiliki kemampuan. Tetapi kadang kemampuan itu sendiri yang menjebak kita. Sehingga butuh proses khusus untuk mencapai situasi kesadaran itu, yang mana ketika di suatu saat kita mengenali diri kita bahwa sesungguhnya kita adalah diri yang fiksi, diri yang nisbi, diri yang hanya ada ketika klaim keakuan kita masih ada. Kita tidak akan pernah mengerti tentang keberadaan yang maha ada ketika klaim keberadaan kita masih ada. Memang agak paradok, karena kalau kita tidak ada, siapa yang mengetahui yang ada? Tetapi semua hanya bisa terpecahkan rahasia ini melalui proses. Tetapi saya percaya bahwa semua bisa mengalami hal ini ketika semua mau berproses. Nah, tentunya harus menanggalkan identitas dulu, karena Anda tidak mungkin menemukan sesuatu yang baru ketika yang lama dipertahankan sebagai sesuatu yang harus digenggam kuat, dan kita tidak berani untuk membuka hal-hal yang kita sudah memberikan penilaian duluan bahwa itu bukan sesuatu yang pantas untuk kita. Sehingga untuk bisa menerima hal-hal seperti ini, tentunya kita harus berani mengakui ketidakberadaan kita, memberikan kuasa sepenuhnya kepada semesta, kepada yang maha mengatur, yang maha kuasa. Sehingga dalam hal ini kita tidak takut dengan konsekuensi apapun dari apa yang kita lakukan. Percaya atau tidak, tidak ada yang tidak butuh proses, tidak ada yang tidak butuh pengorbanan, apalagi untuk pencapaian hal-hal besar. Tetapi apapun pilihanmu, pertanggungjawabannya ada pada kamu sendiri. Tidak ada pada orang lain. Maka dalam hal ini, jangan biarkan dirimu melangkah dalam segudang pertanyaan yang tidak terpecahkan. Tetapi buanglah semua pertanyaan itu. Biarkan yang maha mengambil alih semua, tanpa harus terbebani dengan apapun. Karena Anda tidak mungkin bisa memahami tentang misteri, kecuali sang pemilik misteri itu sendiri yang mengungkapkan. Maka jika kamu mengenal dirimu, kamu akan tahu bahwa kamu tidak punya diri. Nah, yang punya diri itulah yang sesungguhnya
yang maha, yang mengarahkan, yang menggerakkan, yang mengkalamkan, yang mendengarkan, yang melihatkan, dan yang menyadarkan, dan sekaligus dialah sang kesadaran. Semoga kita selalu diberikan kesadaran dalam langkah menapaki sisa-sisa hidup kita.